Film ini dibuka dengan suasana malam di jalanan kota. Kita melihat Jack, Tando, dan Shelly, tiga sahabat yang punya hobi berbahaya. Balap motor liar. Mereka sering menguji adrenalin tanpa peduli risiko. Malam itu, nasib buruk menimpa mereka. Shelly kehilangan kendali dan mengalami kecelakaan parah. Panik, Jack dan Tando buru-buru membawa Shelly ke sebuah rumah sakit terdekat, berharap nyawa sahabat mereka bisa terselamatkan. Ini adalah film Suster Keramas, dirilis pada tahun ke-2011 dengan pemeran utama Ricky Harun sebagai Jack, Sydney Adam sebagai Tando, Violenzia Jeanette sebagai Shelly, Sola Aoi sebagai Sachiko, Marcel Darwin sebagai Cakil. Mereka tiba di sebuah rumah sakit terpencil yang tampak sepi dan aneh, tidak seperti rumah sakit biasa. Lorong sunyi, lampu remang, dan kesunyian yang berlebihan membuat bulu kuduk langsung meremang. Saat mereka memasuki ruang rawat, Jack dan Tando mulai gelisah sekaligus khawatir setengah mati dengan kondisi Shelly. Dan di sini ada adegan lucu yang dimana ada bapak-bapak yang perkututnya bangun terus tidak bisa tidur. Di satu sisi ibu sangat khawatir karena mereka besok menghadiri pernikahan keluarga. Bagus dong, Bu. Di sini bingung Jack dan Tando untuk menghubungi pihak keluarga Shelly tabrakan karena mereka main motor. Di satu sisi Sachiko orang Jepang yang baru saja turun dari bandara dan Cakil seorang tour guide-nya. Mereka tiba di rumah sakit karena sebelumnya tanggan Cakil kejepit pintu taksi. Sejak Jack memasuki gerbang rumah sakit itu, suasana terasa aneh, lorongnya sunyi, lampu-lampunya redup, dan udara dingin menusuk tulang. Rumah sakit itu tampak seperti hidup, tapi tanpa kehidupan. Di sini Jack bertemu dengan Sachiko orang Jepang. Awalnya dia mengira Jack adalah seorang dokter. Dia meminta tolong temannya Cakil untuk ditolong, lalu Jack meminta Sachiko untuk menunggu di situ. Dia akan memanggilkan dokter atau perawat. Nah, ternyata Tando ada seorang mata keranjang. Nampak dia ingin menghintip seorang perawat yang ingin ganti baju di toilet. Ternyata dia ketahuan oleh perawat itu. Lucunya dia berpura-pura buta agar tak ketahuan. Awalnya ini merinding dan rasa ketakutan diawali oleh Jack yang merasa aneh dengan rumah sakit ini. Dan Sachiko yang sedang menunggu Jack juga diganggu oleh hantu kuntilanak. Di sini, padahal suasana sudah menegang, masih sempat Jack menjahili Sachiko. Dia pura-pura menjadi dokter yang ingin memeriksa. Nah, di sini Cakil bertemu dengan Sachiko dan mereka mencari dokter untuk mengobati tangan Cakil bengkak dan sakit karena kejepit pintu taksi. Jack mencoba bersembunyi agar tidak ketahuan bahwa dia dokter gadungan. Sekitaran jam 2 pagi Shelly terbangun. Dia mendapati dirinya yang sudah kritis terbaring di atas ranjang pasien rumah sakit. Dia mendengar ada suara di sebelah. Dia mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi. Dan Shelly mulai merasa ketakutan dan merasa mulai aneh dengan yang terjadi. Pasien di sebelahnya karena menangis seperti orang putus asa. Untung saja Jack menemui Shelly yang sudah ketakutan. Jack mencoba mencari perawat dan dokter untuk meminta mengobati Shelly. Di satu sisi Tando masih membuntuti perawat yang ada di sana. Di sini Jack ingin mengambil minuman untuk Shelly karena dia nggak tahu kantin. Dia mencoba berbicara dengan suster. Tapi suster itu tidak menanggapi Jack. Ternyata Sachiko diikuti oleh suster ngesot. Ketika Jack ingin mengambil minum untuk Shelly di kantin, dia banyak bertemu makhluk halus seperti tangan yang terpotong, tuyul, dan sepasang kekasih nenek dan kakek. Rumah sakit di sini seperti wahana hantu yang setiap penjuru ada muka hantu yang berbeda. Tando berusaha ramah di rumah sakit itu. Dia memanggil dokter, tapi dokter itu seperti tidak melihat dia atau berusaha tidak menggubrianya. Dan ternyata Tandon juga dinampak oleh sosok cewek yang kakinya tidak menyentuh ke lantai. Tando sangat takut dan lari terbirit-birit. Jadi Tandon itu bertemu dengan operator jenazah yang mereka itu bertabrakan. Jadi jenazahnya terbalik. Jadi
Operator jenazah ini meminta Tandon untuk membantunya membawa jenazah itu ke ruang mayat. Nah, jadi Tando ini kan sudah membantu operator kamar mayat itu, padahal si operator kamar mayat ini baru hari pertama bekerja. Nah, jadi setelah dia membantunya, ternyata gelagat komedi dan horor itu mulai dimainkan. Tiba-tiba, tangan si mayat itu memegang operator, sehingga dia tidak bisa keluar dari situ. Jadi, mau tidak mau Tando harus mencari bantuan. Lalu, dia bertemu dengan seorang suster. Setelah dia membawa suster itu ke sana, ternyata wajah suster itu muka rata. Jadi, bukannya menolong, justru suster itu semakin menakuti si operator. Dalam pelarian Tando, dia bertemu dukun yang sedang membersihkan rumah sakit yang menurut dia banyak sekali hantu gentayangan yang berada di sana. Tando berusaha mengobrol dengan dukun itu, tapi sangat dukun tidak meladeni Tando. Ternyata baru diketahui bahwa Mbah Dukun itu sedang berobat di rumah sakit itu karena stres. Jadi suster berusaha membujuk Mbah Dukun untuk istirahat ke kamarnya. Dan disinilah Tando banyak sekali diganggu oleh hantu yang ada di rumah sakit, dari ganti bapak-bapak, ibu-ibu sama nenek dan kakek. Dan ternyata Shirley juga sudah ditindih oleh sosok seperti kuntilanak dan dia berteriak dan ketakutan. Ini baik bunting. Udah dia. Jack adalah dokter Bacot gadungan. lu. Di sini bertemulah Tando, Jack, Cekil dan Sachiko. Mereka sangat lega melihat ada teman yang lain masih hidup karena sebelumnya mereka ketakutan karena beberapa kali sudah menemui bentuk hantu. Jack dan Tando membantu Shirley untuk menaiki kursi roda setelah memahami kenyataan tragis. Teror berubah jadi kesedihan mendalam. Mereka mencoba kabur, tapi roh mereka tak bisa menembus batas rumah sakit paranormal itu. Sosok hantu mulai mengejar. Kuntilanak tertawa lirih. Pocong menyelinap dekat. Sementara lorong tua jadi irina keputusasaan diwarnai aura mistis dan kesendirian arwah. Ternyata Sachiko dan Cekil mendapati operator kamar mayat masih bertengger di dekat mayat yang sedang memegang dia erat. Di sini Sachiko, Cekil dan operator mayat mendapati kejadian yang di luar Nurul, yaitu Tando dan Jack sudah meninggal karena tabrakan yang terjadi sebelumnya. Nah, disinilah semuanya bertemu. Kelompok dari Sachiko, Cekil dan operator kamar mayat ketakutan melihat Jack dan teman-teman. Mereka merasa melihat hantu yang sangat nyata. Pada akhirnya Sachiko dan teman-teman ketakutan dan memberitahukan kepada mereka harus ngecek kamar mayat. Jack dan teman-teman sangat bingung apa yang sedang terjadi. Mereka memberanikan untuk mencek apa yang ada di kamar mayat. Dengan langkah takut mereka memasuki kamar mayat itu. Lalu, tibalah momen paling mengejutkan. Jack, Tando, dan Shirley menemukan sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Di salah satu ruangan, mereka melihat 3 mayat terbujur kaku, dan saat diperhatikan lebih dekat mereka menyadari mayat itu adalah diri mereka sendiri. Jadi, setelah mereka melihat jasad mereka, mereka baru teringat bahwa selama ini orang-orang banyak yang tidak peduli dengan mereka. Yang bisa melihat mereka itu Sachiko, Cekil, dan operator kamarnya. Kayak dokter tidak pernah melihat si Tando. Setelah itu, si suster tidak pernah melihat si Jack. Terus, si Shirley melihat bayangan yang di sebelah kamarnya itu adalah dia sendiri. Mereka banyak memori-memori itu. Setelah itu, baru diketahui bahwa meninggalnya si Jack dan Tando itu karena ditabrak oleh truk kecil. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like, subscribe dan komen enta.